Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa dan siswi MTS Brigadma. Ya, di sini saya Abdul Rahman mau menjelaskan ataupun memberikan pelajaran sedikit tentang narkoba dan kenakalan remaja. Oke, sebelumnya mau saya tanya dulu, apa itu narkoba? Ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang narkoba dulu, baru saya akan menjelaskan tentang kenakalan remaja. Oke, dari pertanyaan tadi, apa itu narkoba? Ya, di sini saya menjelaskan sedikit tentang narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lain. Nah, di sini dari narkoba itu dibagi menjadi 3 ya. Nah, saya akan menjelaskan tentang narkotika dulu. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Nah, selanjutnya ada psikotropika. Ya, mungkin ada perbedaan, namun di sini terlihat sama. Ya, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika. Ya, bukan narkotika. Ya, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, untuk yang ketiga, ada bahan adiktif lainnya ini. Nah, yang dimaksud lainnya adalah zat atau bahan lain. Ya, di sini ada lainnya, yaitu zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, ini yang berbahaya. Ya, walaupun yang tiga-tiga berbahaya, ini yang menimbulkan ketergantungan juga. Ini juga menimbulkan ketergantungan. Nah, dari narkoba itu bisa disimpulkan bahwa menggunakan narkoba atau memakai obat-obatan yang terlarang itu dapat mengakibatkan yang namanya ketergantungan. Jadi kita tidak bisa tanpa menggunakannya lagi. Jadi kita selalu ingin terus-terusan menggunakannya. Ketika kita tidak menggunakannya, nah, maka akan timbul sebuah efek-efek yang kita tidak inginkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan juga jenis dari narkotika ya. Ada beberapa macam jenis dari narkotika tersebut. Yang pertama adalah morfin, ya. Morfin berasal dari kata morphus, dewa mimpi ya. Nah, di sini terlihat ada gambar suntikan juga dan zat narkobanya yang akan digunakan. Nah, efek samping, nah ini ya, efek samping pemakaian ya, yang harus kalian tahu. Efek dari morfin ini ya, yang pertama adalah menurunnya kesadaran pengguna, menimbulkan euforia, kebingungan, berkeringat, dapat menyebabkan pingsan dan jantung berdebar-debar, menimbulkan gelisah ya, muka kering, terus mengalami kejang lambung, produksi air seni berlebihan, dan mengabaikan gangguan menstruasi dan impotensi. Ya, yang kedua ada kokain. Nah, di sini ada 2 jenis kokain ya. Yang pertama adalah ada jenis serbuk, yang kedua jenis kristal. Nah, kita jangan sekali-kali untuk mencoba penasaran dan ada rasa ingin memakai zat ini ya, karena ini sangat berbahaya. Ya, untuk jenis-jenis psikotropika ini ada ekstasi, sabu-sabu, megadon, dan ipam. Ya, adapun beberapa penjelasannya tentang ekstasi, sabu-sabu, megadon, dan ipam ini adalah ya, mereka ini adalah termasuk dalam kategori dari jenis narkoba psikotropika. Ya, ini adalah jenis-jenis yang terakhir, yaitu zat adiktif. Ya, di sini ada beberapa. Ada alkohol, nikotin, kafein, dan zat desainer. Nah, mungkin dari ketiga ini kurang lebih kalian sudah paham ya. Alkohol, ya, alkohol itu bisa dari minuman keras, ya. Ada juga sebenarnya alkohol ini berguna untuk membersihkan luka. Namun
mengapa alkohol bisa menjadi zat yang berbahaya? Ya karena memang diminum. Nah, untuk yang kedua, nikotin. Nah, nikotin ini bisa ditemukan di rokok, ya. Kafein. Nah, kafein itu adalah zat dimana untuk membuat kita semakin atau berkurangnya tingkat kelelahan pada diri kita. Jadi gimana? Maksud saya itu seperti ini. Kita minum kafein, ya. Yang tadinya rasa kantuk itu ada ataupun rasa lelah itu ada, ketika kita minum kafein, nah kita jadi tidak mengantuk lagi. Nah, dari ketiga ini, ya memang dari ketiga ini akan menimbulkan candu yang sama, ya. Alkohol, nikotin, dan kafein. Untuk yang terakhir, nah zat designer. Di sini mungkin kalian belum tahu betul tentang zat designer ini. Nah, saya menjelaskan sedikit ya. Zat designer ini adalah zat dimana ketika digunakan untuk awal dari pembuatan dari jenis psikotropika tadi. Oke, ya di sini ada beberapa saya tunjukkan kepada kalian bagaimana bentuk dari ganja, ya, opium seperti tadi. Ya, di sini kalian bisa lihat. Ini adalah daun ganja, ya. Mungkin tidak jauh beda dengan daun-daun lain, tapi kalian harus tahu ketika kalian menggunakan daun ini, maka kalian juga sama dengan menggunakan zat narkoba. Oke, selanjutnya ini ya, opium, ya. Ini sama seperti atau disebut nama lainnya adalah kecubung, ya. Kalau dari Jawanya itu kecubung. Banyak ditemukan di sawah-sawah seperti itu, ya. Ya memang tadi bentuknya memang nggak asing lah buat kita kalau misalnya kita mau lihat tanaman-tanaman seperti ini, tapi ya kita harus bisa membedakan, ya. Nah, di sini ada juga tiga yang seperti tadi ini ganja, ya, yang ganja, koka atau kokain, dan opium, ya. Oke, dari tadi saya sudah menjelaskan tentang beberapa jenis ataupun macam-macam narkoba, ya, dan saya sudah perlihatkan kepada kalian gambarnya, ya. Nah, di sini saya akan menyebutkan, ya, ketika kalian sudah menggunakan narkoba, ketika kalian sudah kecanduan terhadap narkoba tersebut, akan timbul ciri-ciri dari pengguna narkoba tersebut, ya. Di sini ada beberapa, ya. Di sini ada 1, 2 sampai 13, ya. Mata merah, mulut kering, bibir bawah berwarna kecoklatan, perilakunya tidak wajar, bicaranya kacau, daya ingatannya menurun, anak menjadi pemurung, ya, wajah anak pucat, terdapat bau aneh, ya. Matanya berair, tangannya gemetar, nafasnya tersengal dan susah tidur, badannya lesu dan selalu gelisah, dan yang terakhir anak menjadi mudah tersinggung, marah, suka menantang orang tua. Nah, ini adalah ciri-ciri yang merugikan kalian. Oke, tadi saya sebutkan ciri-cirinya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan kepada kalian efek, ya, efek dari penggunaan narkoba tersebut. Nah, di sini ada beberapa orang yang saya jadikan contoh, ya. Yang di sebelah kiri itu adalah ketika dia sebelum menggunakan zat narkoba, ya. Nah, yang di sebelah kirinya foto yang sebelum itu, nah ini, ya, terlihat perbedaan. Dari perbedaan itulah kita bisa membedakan mana orang yang menggunakan narkoba dan orang yang tidak menggunakan narkoba. Ya, terlihat sekali kan? Ya, yang tadinya ganteng jadi seperti ini, kurus, kering, ya. Yang tadinya cantik jadi gak karu-karuan. Ya, dari penjelasan saya tadi